Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib P3K paruh waktu di tahun 2026 ini, yaitu status berubah, penghasilan berkurang. Inilah fakta P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Perubahan status dari tenaga honorer menjadi ASN melalui skema P3K paruh waktu diharapkan membawa peningkatan kesejahteraan. Namun fakta di lapangan menunjukkan realita yang berbeda. Sejumlah P3K justru menghadapi penurunan penghasilan setelah resmi diangkat. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan hidup. Tidak hanya itu, juga berpengaruh terhadap motivasi kerja para P3K paruh waktu yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan dan administrasi. Sekretaris Jenderal FHNK 2I Tendik, Herlambang Susanto mengungkapkan bahwa banyak honorer tidak menyangka perubahan status tersebut diikuti dengan penurunan pendapatan. Banyak teman honorer yang diangkat P3K paruh waktu kaget dengan standar gaji jauh dari ekspektasi karena lebih rendah saat menjadi honorer, terang Herlambang Susanto. Justru di sejumlah daerah, P3K paruh waktu harus menerima kenyataan bahwa penghasilan yang diterima tidak sebesar sebelumnya. Situasi ini menimbulkan kekecewaan karena harapan menjadi ASN identik dengan stabilitas ekonomi dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Herlambang menilai kondisi P3K paruh waktu saat ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama para pengurus dan pemangku kebijakan. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman pengurus. Bagaimana langkahnya untuk bisa menyejahterakan teman-teman P3K paruh waktu, ucap beliau. P3K paruh waktu dikhawatirkan akan terus berada dalam posisi sulit meskipun secara administratif telah berstatus sebagai ASN. Selain persoalan penghasilan, P3K paruh waktu juga menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan karir. Munculnya wacana rekrutmen ASN yang lebih difokuskan pada jalur CPNS membuat kekhawatiran semakin besar. Kalau CPNS doang, kapan P3K paruh waktu bisa naik ke full time, tambah Herlambang. Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan banyak P3K paruh waktu yang berharap ada
kejelasan jalur peningkatan status. Herlambang juga menegaskan bahwa solusi atas persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada daerah. Diperlukan kebijakan dan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar kesejahteraan P3K paruh waktu dapat terjamin. Solusinya perlu adanya tambahan anggaran dari pusat atau Menteri Keuangan. Selain itu, regulasi peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu atau full time harus disegerakan, pungkas beliau. Beliau berharap dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan anggaran dari pusat, perubahan status P3K paruh waktu benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan ASN. Nah, demikian tadi informasi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan. Penjelasan terkait dengan nasib P3K paruh waktu saat ini. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.